Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Putri Utami, NIM 056, akan menyelesaikan tugas UTS Manajemen Strategi Pemberdayaan dengan soal jika saudara adalah satu unsur muda di dalam masyarakat yang kondisi ekonomi dan sosialnya drop atau menurun karena pandemi berkepanjangan, bagaimana strategi saudara memberdayakan masyarakat di kampung saudara, dan bagaimana saudara mengatasi persoalan yang kemungkinan terjadi, misalnya keengganan masyarakat, pesimisme, apatisme, ego personal, dan respon lain yang negatif. Lalu, bagaimana saudara meyakinkan mereka bahwa ide atau gagasan saudara adalah solusi terbaik? Pemberdayaan masyarakat yang diartikan sebagai tujuan artinya keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana sebagai masyarakat yang lebih berdaya, mempunyai kekuasaan juga pengetahuan serta kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih baik lagi. Langsung saja, jadi jika saya sebagai salah satu unsur muda di dalam masyarakat di kampung saya akan menerapkan strategi seperti pemulihan ekonomi di masa pandemi. Bisa dilakukan pembentukan kampung produktif dengan menggunakan pendekatan social planner yang bertujuan memberdayakan masyarakat guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan warga di pedesaan atau perkampungan melalui pendekatan gender, yakni pemberdayaan kaum perempuan melalui program Kampung Produktif atau PKP. Program dimulai dengan survei potensi kampung yang memanfaatkan potensi lokal menjadi produk yang bernilai ekonomis. Kemudian dilakukan pelatihan social planner. Dari hasil pelatihan tersebut maka akan terbentuk kelompok usaha ibu-ibu yang bermulai berwirausaha. Dengan adanya kelompok ibu-ibu wirausaha tersebut, maka akan terbentuk kampung produktif. Sehingga dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa pada masa pandemi saat ini. Lalu, untuk mengatasi persoalan yang kemungkinan terjadi, misalnya keengganan masyarakat, pesimisme, apatisme, ego personal, dan respon lain yang negatif, saya akan bertukar pendapat dengan bijak agar bisa menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan negatif tersebut. Dan kita juga bisa saling menghargai pendapat satu sama lain agar tidak terjadi permusuhan. Selanjutnya, cara saya untuk meyakinkan mereka bahwa ide atau gagasan saya adalah solusi terbaik dengan menunjukkan aksi yang jelas dan nyata, seperti program dimulai dengan survei potensi kampung tersebut. Potensi tiap kampung berbeda-beda, seperti yang pertama potensi wisata atau pengembangan ekonomi melalui wisata lokal. Yang kedua, potensi pangan atau pengembangan ekonomi melalui usaha pangan. Yang ketiga, potensi kerajinan tangan atau pengembangan ekonomi kreatif handicraft. Setelah mensurvei potensi kawasan atau kampung, kemudian dilakukan pelatihan social planner yang sesuai dengan potensi yang ada di kampung tersebut. Pelatihan ini meliputi pemberian motivasi, penyuluhan kewirausahaan, melihat pangsa pasar, desain produk, branding produk, pelatihan pembuatan atau pengolahan potensi, bisa pelatihan mengolah atau membuat produk, dan metode pemasaran berbasis teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.